Apa yang harus dibenahi dari tim kepelatihan tim nasional Indonesia setelah timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Lebanon? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue akan ngebahas tim nasional Indonesia senior, di mana dalam FIFA Matchday tanggal 5 dan juga tanggal 8 September Indonesia bermain dua kali menghadapi eh, Cina Taipei dan juga Lebanon. Pertandingan pertama kita sangat signifikan, semuanya menang. Dari skor menang, dari segi permainan menang, ball possession semuanya menang, tembakan menang. Tetapi di pertandingan kedua ketika kita menghadapi Lebanon, kita bermain imbang dengan skor 0-0. Apa yang semestinya kita harus benahi dari tim kepelatihan Patrick Kluivert dan juga kawan-kawan ya. Sebenarnya secara permainan kita ada peningkatan, kita menguasai jalannya pertandingan, ball possession kita sangat banyak sekali ya, bahkan pemain Lebanon pun tidak mampu menyerang kita, praktis hanya ada beberapa shoot aja ya. Emil Audero satu kali save ya. Dan memang secara semuanya struktur dari pertahanan, menyerang ya, gelandang itu semua bermain dengan sangat baik. Bahkan yang kurang baik hanya penyelesaian akhir aja, peluang kita minim banget peluang, bahkan dari banyaknya shoot ya itu semuanya off target dan kita tidak memiliki shoot on target. Artinya kiper Lebanon ini nggak pernah nangkep sama sekali, baik itu dari tendangan sudut pun kita kesulitan, dari tendangan bebas juga kita akurasinya masih minim. Mungkin yang harus ditingkatkan lagi adalah alternatif bagi pencetak gol untuk timnas Indonesia. Tidak harus striker. Kita tahu melawan Cina Taipei bahwa Mark Klok bisa mencetak gol, Eliano Renders bisa mencetak gol. Cuman memang Lebanon ini bermain dengan sangat rapat sekali ya. Mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa berharap di ronde keempat ya menghadapi Arab Saudi dan juga Irak, itu kedua tim itu bisa lebih terbuka bermainnya sehingga kita tidak terlalu rapat banget dalam hal menyerang, dan kita juga nanti dalam sisi bertahan harus rapat banget karena dalam dua pertandingan uji coba ini lini pertahanan kita tidak benar-benar diuji ya. Kita tahu lawan Cina Taipei ya kita sangat menguasai, bahkan hampir tidak ada peluang bagi Cina Taipei. Dan ketika kita menghadapi Lebanon pun sama, artinya lini bertahan kita tidak teruji sama sekali. Yang menguji kita hanya sisi penyerangan kita, lini serang kita, yaitu yang mendapatkan ujian, tapi ya, ujiannya kita tidak mampu mencetak gol. Ya, ini PR berat, PR besar bagi tim kepelatihan Patrick Kluivert. Kita harus memiliki alternatif lagi ketika terjadi kebuntuan, ketika nanti pemain bertahan lawan itu menumpuk seperti parkir bis. Nah, itu kita harus bisa membongkar. Bagaimana caranya? Apakah melalui aksi individu ya? Sedikit saja aksi individunya. Sisanya nanti bermain kolektif lagi seperti halnya Jepang. Jepang itu bermain dengan sangat rapi, tapi ketika mendapatkan kebuntuan, back rapat sekali, maka dia mengandalkan individu, tapi hanya tidak terlalu lama ketika melakukan aksi akselerasi ya. Individu itu hanya untuk membongkar saja, membongkar pertahanan lawan, digunakan aksi individu sedikit saja, lalu bisa kita gunakan lagi alternatif, kita main satu sentuhan, dua sentuhan seperti itu, sehingga pemain bertahan lawan itu bisa terbuka. Nah, kalau kemarin menghadapi Lebanon, praktis kita aksi individunya sangat sedikit sekali, hanya oper bola. Ketika sudah menjabat sampai ke depan, kita balik lagi ke belakang, back pass lagi. Ya, artinya kita tidak mampu menembus lawan. Bahkan Mauro Zilstra ketika menjadi striker di sana menghadapi Lebanon praktis tidak mendapatkan bola, minim sekali mendapatkan bola. Itu PR berat. Mudah-mudahan nanti pemain seperti Milano Jonathan itu bisa akselerasi sedikit, Yakob Sayuri bisa melakukan akselerasi sedikit, dan pemain yang lain bisa mendekat atau membantu untuk memperlancar akselerasi tersebut. Bagaimana Takefuse Kubo, Honda ya, pemain-pemain Jepang itu bisa melewati 1-2 pemain
ya melalui aksi individunya untuk membongkar. Ketika sudah lewat terbuka ruang baru dioper. Nah, tujuannya begitu, untuk membuka ruang. Jadi kalau misalnya kita pertahanan sudah rapat seperti itu, kalau tidak mengandalkan akselerasi aksi individu, itu sangat sulit untuk dibongkar. Ya, bagaimana kita tahulah pertandingan yang sudah banyak, Spurs melawan Wolves, Tottenham Hotspur melawan Wolves, ya, sama seperti itu. Lalu juga banyak pertandingan-pertandingan. Makanya mudah-mudahan nanti ini menjadi PR besar bagi Alex Pastur, Dedi Lanjat, dan juga Patrick Kluivert, ya. Semoga nanti ada uh, solusi untuk timnas kita sehingga nanti kita bisa mencetak gol dari sisi mana saja. Seperti di era Sintayong, kita tidak mesti ada striker, bahkan kita strikernya waktu itu hanya Dendi Sulistiawan, ya, Dimas Derajat, tapi kita bisa mencetak gol melalui dari pemain-pemain second line seperti Marcelino Ferdinand, ada Witan Sulaiman. Itu yang sebenarnya kita harus lakukan, ya, imajinasi atau akselerasi seperti itu, sehingga kita bisa membuka ruang pemain dan kita tidak terpaku terhadap satu pemain. Ini dari 4 pertandingan, ya, 4 pertandingan, 6 pertandingan Patrick Kluivert, kita praktis hanya bisa mencetak gol banyak ketika menghadapi China Taipei. Ketika kita menghadapi Australia, kita kalah telak, mencetak 1 gol doang. Lawan Bahrain kita mencetak 1 gol, lawan Cina kita bisa mencetak 1 gol, hanya 1 gol, dan itu oleh striker semua yang mencetak. Dan ketika kita menghadapi China Taipei, ini sudah mulai ada perubahan, tetapi memang kualitas lawan kita nanti di ronde keempat bukanlah China Taipei. Ini yang menjadi PR karena seperti itu. Tetapi nanti ketika kita kemarin ketika menghadapi Lebanon, itu kita kesulitan mencetak gol dan lini pertahanan kita tidak diuji. Semoga nanti di ronde keempat kita bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Itu aja. Mungkin nanti teman-teman punya tambahan tentang evaluasi mengenai tim nasional Indonesia senior ketika nanti yang kemarin menghadapi Cina Taipei dan juga Lebanon, untuk kedepannya menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Oke, demikian. Wassalam.